Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai perbandingan vektor. Nah, sebelum kita lanjut ke contoh soal, saya akan menjelaskan kondisi perbandingan vektor itu seperti apa sih, gitu. Oke. Yang pertama, vektor itu kan dia akan berupa garis dan kemudian juga mempunyai arah. Jadi, untuk ilustrasi gambarnya kira-kira seperti ini. Misalkan ada vektor, itu adalah vektor AB misalkan. Nah, kalau vektornya itu vektor AB, maka dia akan membentuk suatu garis di mana titik ujungnya itu adalah AB. Oke, saya jelaskan bahwa akan ada dua kondisi untuk posisi dari titik lain yang ada pada vektor AB selain titik A dan titik B. Oke, yang pertama, dia terletak pada garis. Nah, ketika dia terletak pada garis, berarti dia ada di antara A dan B. Misalkan dia misalnya ada di sini. Saya sebut misalkan titik P. Nah, di kondisi yang kedua yaitu di luar. Jadi dia ada di perpanjangannya AB. Ada titik lain yang merupakan perpanjangan AB. Nah, yang perlu diperhatikan ketika menggunakan rumus pada perbandingan vektor, ini misalkan sudah ada AB-nya. Nah, untuk vektornya, kurang lebih gambarnya bisa seperti ini, atau yang kedua bisa seperti ini. Nah, ketika berada pada garis dulu, saya bahas satu-satu. Ketika berada pada garis, misalkan ini adalah titik O. Ini juga saya pakai titik O. Perhatikan bahwa ini dua kondisi yang berbeda ya. Pertama, ketika berada pada garis. Karena vektor berarti kan dia punya arah. Yang pertama, kedua, dan ketiga arahnya ke sana. Nah, saya misalkan di sini ada vektornya A dan B, B-nya juga ada, tapi itu yang akan dicari nanti. Yang A saya beri nama A kecil, kemudian B-nya B, vektor B dengan B kecil. Nah, kemudian sekarang kan ada AB. AB ini akan dibagi oleh titik P menjadi dua bagian. Kalau P-nya berada di tengah, maka dia akan menjadi dibagi dua yang sama. Kalau tidak, maka kita nggak tahu perbandingan dari AP dan PB-nya. Oke, sekarang di sini kita misalkan dia membagi menjadi sepanjang M dan N. Nah, untuk mencari koordinat titik untuk vektor posisi titik P, itu kita bisa gunakan rumus. Nah, M-nya di sini kan ada di AP. Kita gunakan panjang M kalikan dengan vektor B ditambah panjang N kalikan dengan vektor A dibagi M ditambah N. Jadi M dan N itu nanti akan berupa bilangan, A dan B itu akan berupa vektor. Oke, kemudian ini juga bisa digunakan ketika berada di luar. Tapi kondisinya ketika berada di luar itu akan seperti ini. Sama, ketiganya itu akan mempunyai arah. Nah, misalkan seperti yang tadi, di sini vektor A, kemudian di sini vektor B. Yang membedakan adalah pembagian dari si vektornya tadi. Kalau tadi dibagi oleh P seperti ini, kalau sekarang dibagi oleh P-nya akan seperti ini. Jadi yang kecil dibagi dengan yang besar. Karena kita akan ada P-nya berada di luar garis. Nah, ketika dia berada di tengah-tengah, ketika titik P-nya berada di tengah-tengah, titik P di tengah AB, jadi dia membagi dua, maka untuk rumusnya itu bisa digunakan P sama dengan vektor A yang diketahui ditambah dengan vektor B dibagi 2.
Jadi tinggal dijumlahkan kemudian dibagi 2 saja. Oke, saya masuk ke contoh soal. Di sini ada soal di mana diketahui titik M-nya adalah min 3, 2, 1, kemudian itu adalah titik N, ini titik N. Jika MN berbanding NP itu sama dengan 3 berbanding 2, maka koordinat titik P-nya adalah berapa? Oke, di sini kita bisa menggunakan rumus yang pertama yang saya berikan tadi, tapi kita harus tentukan dulu posisi dari MN dan P-nya. Kalau kita lihat di sini kan perbandingannya seperti ini. MN berbanding NP, maka P-nya pasti ada di luar garis MN. Kurang lebih gambarnya akan seperti ini. Kira-kira seperti itu. P-nya akan berada di luar garis MN. Oke, sekarang 3 berbanding 2, kan gitu. Selanjutnya, karena kita harus menggunakan perbandingan, kita nggak bisa langsung menggunakan perbandingan ini, kita harus membuat M. N berbanding NP itu menjadi MP berbanding PN, seperti yang ini, seperti ketika dia berada di luar. Maka kita ganti dulu M yang awalnya MN-nya 3, NP-nya 2, sekarang maka MP-nya akan menjadi sepanjang ini. 3 ditambah 2 jadi 5. Berbanding PN. Kalau tadi NP-nya yang 2 berarti PN-nya min 2. Jadi perbandingannya seperti itu. Atau M kecilnya untuk panjangnya itu adalah 5. Kemudian N kecilnya adalah min 2. Oke, tinggal disubstitusikan ke rumus X P. Jadi untuk koordinat titik P karena dia di sini ada 3 dimensi, berarti P-nya dia akan mempunyai X, Y, dan Z-nya. Saya pakai XP, YP, dan ZP. Untuk XP tinggal disubstitusi saja rumusnya. Saya tulis ulang dulu M. Untuk X-nya kita pakai yang N. Karena di sini M berarti dipakai X yang N tambah N-nya yang kita pakai yang M. Jadi kelihatan ya terbaliknya. Dibagi dengan M tambah N seperti rumus yang di atas tadi. Oke, ini untuk X-nya saja dulu. Sama dengan M-nya tadi kita punya 5. X untuk N. Nah, di sini kita punya X, Y, Z-nya untuk masing-masing M dan N. Di sini X, Y, dan Z untuk M. Kemudian di sini X, Y, dan Z untuk N. Oke, jadi kita punya XN-nya adalah 0 dan X yang ini XM-nya adalah min 3. 0 dan min 3. 5 kali 0, N-nya kita punya min 2. Ditambah min 2 dikali 3. Min 3. Dibagi, kita punya M tambah N-nya jadi 5 ditambah min 2. Oke, hasilnya akan menjadi 0 ditambah min kali min plus 6 per 3. 6 dibagi 3, 2. Seperti itu. Nah, cara yang sama juga bisa digunakan untuk mencari YP dan ZP-nya. Bisa dicari menggunakan rumus seperti ini, sama aja dengan X tadi, tapi sekarang kita gunakan Y-nya per M tambah N. Nah, untuk ZP-nya sendiri, M, ZN, tinggal disubstitusi, Z. M dibagi M plus N. Oke, ini rumusnya untuk Y dan Z-nya. Nanti akan ditemukan koordinat titik P-nya itu hasilnya adalah berupa XP yang sudah kita cari tadi, YP, dan ZP. Jadi ini hanya salah satu cara. Ada beberapa cara lain yang bisa digunakan. Nah, satu cara lagi yang bisa saya jelaskan pada video kali ini,
kita menggunakan perbandingan langsung yang ada di soal 3/2 ini. MN berbanding NP sama dengan 3/2. Oke, MN berbanding NP sama dengan 3/2. Kalau bentuknya seperti ini, kita akan bisa ubah jadi MN per NP sama dengan 3/2. Nah, sekarang di sini tinggal kita kalikan silang. MN-nya kali 2, kemudian NP-nya kali 3. Maka dia akan menjadi 2MN sama dengan 3NP. Nah, sampai di sini setelah dikalikan silang, MN, kalau MN itu kan berarti N kurang M. Dan kemudian 3 NP itu berarti P kurang N. Nah, tinggal kita substitusikan saja. N-nya, di sini kita punya N-nya adalah 0 min 4, 4. 0 min 4, 4. Dikurangi dengan M-nya. M-nya kita punya min 3, 2, 1. Min 3, 2, dan 1. Sama dengan 3, untuk P-nya saya pakai XP, YP, dan ZP seperti yang di atas supaya sama. Kita kurangi dengan N-nya. Tadi N-nya kita punya 0, min 4, dan 4. Oke, tinggal diselesaikan aja. 2 kalikan dengan ini akan hasilnya 3 min 6, kemudian 3 sama dengan 3 XP YP plus 4 karena min kali min, dan ZP min 4. Nah, sekarang kita kalikan kemudian dibagi, boleh langsung silahkan. Ini akan menjadi ini akan menjadi 6 min 12 dan 6 sama dengan 3 XP YP tambah 4 ZP min 4. Oke, sekarang kita sama-sama bagi 3 kedua ruas. Karena ada 3 di sini, maka semua yang di sini bisa dibagi 3. Dia akan menjadi 2 min 4 dan 2. Sisa di ruas kanan tinggal XP YP tambah 4 dan ZP kurang 4. Jadi boleh digunakan cara yang mana saja yang kira-kira lebih nyaman untuk digunakan dalam penyelesaiannya. Nah, selanjutnya di sini kita sudah hampir selesai, tinggal menggunakan kesamaan vektor. Kesamaan vektor di sini berarti yang pertama kita punya 2 sama dengan XP. 2 yang berada di atas sama dengan XP. Oke, yang selanjutnya, karena ini sudah persamaan, sudah tidak bisa disederhanakan lagi. Yang kedua 4 min 4 sama dengan YP tambah 4. Yang kedua itu kita dapat dari min 4 ini sama dengan yang ada di baris kedua juga. Oke, terakhir, kita selesaikan ini dulu. Dia akan menjadi min 4 sama dengan YP. Min 8 sama dengan YP. Oke, yang ketiga, tinggal yang paling bawah 2 sama dengan ZP min 4. 2 tambah 4 sama dengan ZP. 6 sama dengan ZP. Jadi selesai. Kita punya koordinat titik P. Jadi koordinat titik P-nya yang XP, YP, ZP itu sama dengan 2, min 8, dan 6. Oke, kalau misalkan dengan cara yang pertama dicari lanjutan untuk YP dan ZP-nya seharusnya sama juga mendapatkan 2, min 8, dan 6.
Jadi kedua cara ini sama saja bisa digunakan. Yang mana saja yang kira-kira lebih nyaman untuk digunakan. Yang penting itu perlu diperhatikan adalah perbandingannya ini. Ketika menggunakan cara pertama, ingat untuk dirubah dulu perbandingannya. Ketika menggunakan cara kedua, ingat untuk mengubah MN ini menjadi N kurang M, kemudian NP-nya menjadi P kurang N. Oke, demikian video mengenai perbandingan vektor. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini.